Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami satu-satunya, terima kasih untuk pemeliharaan, penjagaan dan berkat-berkat-Mu pada hari kemarin. Dan terima kasih untuk nafas kehidupan serta hari yang indah hari ini. Ampunilah segala dosa-dosa kami dengan kerahiman-Mu, dan berikanlah kerinduan kepada kami untuk menyambut tubuh dan darah-Mu dalam sakramen Ekaristi, baik dalam misa online ataupun misa offline. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan 52, dengan perikop Yesus umur 12 tahun dalam bait Allah. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa Ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemui Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah kau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu Ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Allah Putra menjadi manusia dan tinggal dalam keluarga. Sebagai manusia, Yesus sama dengan kita dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena itu, Yesus juga harus belajar
dan mengalami pertumbuhan. Kehadiran Yusuf dan Maria menuntun kanak-kanak Yesus dalam segala bidang, seperti anak-anak pada umumnya. Dari mereka, Yesus belajar bagaimana harus taat kepada kehendak Allah dan melakukan perintah-perintah yang sudah ditetapkan. Dalam relasi dengan Yusuf, Yesus juga belajar berelasi dengan Bapa. Sebagai orang benar dan saleh, Yusuf mengajarkan kesalehan dan kesejatian hidup dalam dan di hadapan Tuhan. Iman Maria dan Yusuf menjadi sekolah iman yang sangat subur bagi Yesus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita juga hidup dalam keluarga dengan ayah dan ibu. Dalam keluarga kita belajar bagaimana hidup bersama dalam persekutuan dan bagaimana bisa saling melayani. Maka, keluarga menjadi miniatur gereja rumah tangga. Persekutuan dan misi gereja tercermin dalam keluarga. Dalam peran kita masing-masing, kita mempunyai andil untuk perkembangan anggota keluarga yang lain. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum mengakhiri bacaan firman dan renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, bantulah kami untuk menyadari peran kami dalam keluarga, baik dalam pertumbuhan kepribadian, relasi dengan sesama, maupun dalam hidup rohani para anggota keluarga kami. Curahkanlah rahmat-Mu agar kami mampu memperbaiki dan meningkatkan peran kami seperti teladan keluarga kudus Nazaret. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Selamat Natal dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.